Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam Refresh Gereja Toraja Jemaat Sion Anutapura Palu. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, bimbinglah kami sehingga kami dapat memahami pesan firman Tuhan bagi kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan demikian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat 18 menjadi penekanan kita pada saat ini. Saya membacanya kembali. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kekristenan selalu diidentikan dengan kasih. Di mana setiap orang menyebut diri pengikut Kristus, ia harus hidup di dalam kasih. Memperhatikan dan memperlakukan sesama dalam kasih. Namun kalau kita mau jujur,
tidak banyak orang yang mampu melakukannya secara benar. Kata-kata "aku mengasihimu" atau "kasihilah sesamamu" adalah kata yang sudah akrab kita dengar atau kita ucapkan. Namun sayangnya di zaman ini, makna kata-kata itu seolah hilang dan terkadang hanya dijadikan sebagai sapaan belaka. Banyak orang tidak mengetahui arti dan tanggung jawab yang terkandung dalam kata tersebut. Namun pembacaan kita kali ini mengingatkan kita untuk tidak sekedar menjadi orang yang fasih mengucapkan mengasihi tanpa disertai dengan tindakan atau perbuatan. Realitas kehidupan menunjukkan betapa banyak orang yang membutuhkan sentuhan kasih. Mungkin dia adalah pasangan kita, anak-anak kita, rekan kita, sahabat kita, keluarga kita, ataupun korban bencana dan mereka yang mengalami kesulitan hidup. Memang kita mengatakan kasih, namun ternyata enggan, bahkan terkadang lupa untuk mewujudkan kasih itu dengan tindakan nyata. Kasih Tuhan yang telah kita terima dan rasakan wajib dan harus diteruskan terhadap sesama lewat perbuatan yang nyata. Kasih yang nyata bukan tentang sekedar perkataan dengan mengatakan mengasihi, namun menyangkut kepekaan, kepedulian, empati, kesediaan untuk berkorban, berbagi, dan lain sebagainya. Mengasihi adalah bertindak nyata terhadap sesama yang kita kasihi. Mengapa orang Kristen dituntut senantiasa merefleksikan kasih dalam hidupnya? Apa alasan yang membuat kasih Kristus itu lebih unik dibandingkan dengan kasih yang lain? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kasih itu pada dasarnya adalah memberi. Allah sendiri telah secara nyata mengorbankan nyawanya bagi keselamatan kita. Maka kita pun harus mau berbagi kasih Tuhan bagi sesama kita. Perlu direnungkan ungkapan bahwa kita dapat memberi tanpa mengasihi. Namun kita tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Kasih tanpa memberi adalah mustahil. Mengasihi harus dinyatakan dalam tindakan konkret atau dalam perbuatan dan juga dalam kebenaran. Ini tentunya dilakukan dengan ketulusan. Bukan hanya perkataan atau lewat lidah saja. Tindakan nyata kasih dilakukan dengan mengulurkan tangan kepada saudara kita yang berkekurangan. Mengasihi sesama adalah bukti dari bagaimana kita mengasihi Allah. Yohanes mengatakan, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini dalam Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Karena itu, jikalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, kita tidak mungkin membenci saudara kita. Saling mengasihi adalah suatu perintah Tuhan. Apabila ini dapat kita nyatakan dalam kehidupan kita, maka menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang taat pada perintah Allah. Dengan saling mengasihi, kita telah melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Maka apa yang kita minta tentu akan dikabulkan karena kita hidup berkenan kepada Allah. Maka hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita semua diingatkan bagaimana menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan itu untuk terus-menerus dijalani sesuai dengan kehendak Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah adalah kasih. Maka setiap orang yang percaya kepadanya harus mengasihi. Mengasihi Tuhan itu harus dilakukan secara nyata. Tidak hanya sekedar diungkapkan saja, tetapi perlu dilakukan secara real, secara nyata kepada saudara-saudara kita. Kita memulainya dalam keluarga kita sendiri. Bila ini terus-menerus sudah kita lakukan secara nyata, ini tentu akan menjadi gaya hidup kita dan kita akan bisa melakukannya kepada siapapun yang kita temui. Sehingga kasih kita itu benar-benar nyata. Sebagaimana kita sudah merasakan kasih Kristus kepada kita, mari kita pun juga akan menyatakan dan menerapkan kasih itu kepada sesama kita tanpa memandang orang tersebut. Kita melakukannya sebab kita telah merasakan bagaimana kasih Kristus yang begitu indah dan nyata dan sudah kita alami dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Ketika kami dapat sejenak meluangkan waktu kami, membaca dan merenungkan sabda kebenaran-Mu. Kami diingatkan untuk dapat mengasihi sesama kami dengan tulus. Kami sudah mengalami dan merasakan kasih Kristus, dan biarlah kami pun juga dapat menerapkannya kepada sesama kami, siapapun dia. Kami melakukannya dengan tulus, kami melakukannya dengan sukacita, sebagai bukti bahwa kami mengasihi Allah. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Karena itu hamba-Mu mohon, kiranya Tuhan tetap menyatakan tuntunan dan penyertaan-Nya dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Dalam aktivitas, kerja, karya, dan karsa, Tuhan saja yang akan memberkati, sehingga semuanya dapat kami lakukan dengan baik. Setiap rencana yang akan kami lakukan, Tuhan campur tangan, sehingga semuanya juga dapat berjalan dengan lancar. Tuhan menolong jemaat-Mu yang bergumul karena sakit,
sembuhkanlah, berkati obat, makanan, dan perawatan, sehingga apa yang menjadi kerinduan dan harapan boleh terwujud. Kami percaya Tuhan terus menjaga kami di masa-masa pandemi ini. Kami melewatinya bersama dengan Tuhan. Ya Bapa di sorga, ini doa kami. Dengarkan kami yang bersyukur di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin.